Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Dan sekarang kita ada di episode 30. Dan di episode 30 ini kita akan membahas Isa mana yang disalib. Atau kalau dalam kisah Nabi Isa itu kan banyak sekali perdebatan. Ya, sebelum itu kami mengingatkan bahwa seperti kata Ali bin Abi Thalib, yaitu jangan lihat siapa yang bicara, tapi fokuslah apa yang dibicarakan. Jadi kalau yang berbicara mungkin kita orang biasa, tapi kalau ilmunya bisa diterima ya silahkan diterima, kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Ya, di sini ini maksudnya kita akan membahas tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini kan selama berapa jaraknya? Sekitar 2000 tahun terakhir masih jadi perselisihan. Jadi masih siapa yang disalib. Jadi masih menjadi perdebatan tentang siapa yang disalib ya. Nah, terus untuk para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka kan percaya kalau umumnya mereka percaya Nabi Isa yang disalib ya. Tapi kita akhirnya sebagai umat Islam, kita punya Al-Quran, dan ternyata di Al-Quran menginformasikan bahwa sebenarnya bukan Nabi Isa yang disalib maksudnya. Jadi kira-kira siapa kandidat yang terkuat sebagai tokoh penyaliban ini? Ya, itu bisa dilihat juga di Matius ya, dan semua Injil 4 ini. Khususnya di Matius pasal 27 ayat 17 itu ada dua Yesus ternyata. Oh, jadi ada dua. Ada dua, kalau bahasa Yahudinya ada dua Yosua. Yang satu Yosua Nabi, yang satu Yosua pemberontak atau Yesus pemberontak. Kalau dalam surat ada di surat, ya jelas ini kalau Qurannya diselamatkan. Di surat. Ini saya bacakan. Ya, silakan dibacakan. Jadi ada di surat An-Nisa ayat 157 158. Silakan teman-teman buka sendiri. Di sini saya jelaskan intinya saja. Kami menghukum mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Nah, sesungguhnya mereka yang telah berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu selalu dalam keraguan-raguan. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang sebenarnya dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kemudian di 158 disebutkan, akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu aslinya jelas Quran menolak bukan Nabi Isa yang dimaksud. Memang ada penyaliban tapi bukan Nabi Isa. Oh ya, tadi langsung jelaskan tentang dua Yesus. Nah, itu ya, memang di zaman itu nama Yesus itu umum. Yosua ya, kayak kita bahasa siapa ya, Indonesia, Herianto, ini Budi gitu ya. Budi itu umum, nama yang umum. Banyak sekali orang dengan nama Budi. Jadi Yesus itu nama yang di zaman itu ternyata banyak juga orang yang bernama Yesus ya. Nah, kemudian kebingungan penulis Injil sendiri yang tidak diketahui siapa sebenarnya penulis Injil itu, karena dia bukan saksi mata peristiwa itu. Dia menuliskan kebingungan itu bisa tanpa di 4 Injil ini, khususnya yang Matius pasal 27 ayat 15. Ternyata Yesus itu ada dua. Iya. Jadi sebelum kita lanjutkan, yang disalib itu ada dua nama yang dihadapkan di pengadilan. Sebelum kita lanjutkan, karena di Al-Quran sendiri itu sebenarnya menyuruh kita sebagai umat Islam untuk mengecek kitab-kitab terdahulu juga. Iya. Jadi kita di sini punya dua bukti, yaitu di Injil sendiri dan ada di Al-Quran sendiri. Ya, di Injil isinya seperti apa, Mas? Yaitu kan persaksian orang-orang yang menulis, tapi dia membawa nama orang lain. Seseorang menulis mengatakan itu dari Matius, padahal Matiusnya nggak ngomong gitu, Markusnya nggak ngomong gitu, Lukasnya nggak ngomong gitu, Yahyanya nggak ngomong gitu. Cuma seseorang yang tak siapa, 2000 tahun misteri ini belum terpecahkan. Dia menceritakan pada banyak orang, menurut Markus begini, menurut Matius begini. Tapi siapa orang itu sampai sekarang nggak diketahui. Ya, tadi kalau dalam ayat An-Nisa tadi sesungguhnya yang melihat pun dalam keraguan-raguan. Nah, itu bukti dan keraguan. Sampai ada banyak. Mas kayak nah, kemudian berarti yang disalib itu kira-kira seperti apa? Nah, ini kenyataan ya, waktu pasca itu kan Nabi Isa marah ya, terjadi di kalangan Sanhedrin itu semacam MUI-nya kalau di Indonesia, kumpulannya mahkamahnya orang-orang yang khusus membahas Torah itu ya. Terjadi kecurangan begitu kayaknya ya. Jadi orang yang nukar duit itu dilebih-lebihkan untuk keuntungan pribadi atau apa. Marahlah Yesus, dibalik mejanya. Yesus Nabi. Ya, Yesus Nabi.
Kemudian ganti orang-orang Sanhedrin, ulama-ulama dan pengikutnya malah juga diadili lah, dipegang, ditarik, diadili di mahkamahnya Sanhedrin. Kesimpulannya Yosua ini harus mati. Yosua itu ya Yesus ya Isa itu ya harus mati, maka dia dibawa ke mahkamahnya Pilatus, perwakilan gubernur Romawi ya, gubernur Romawi yang di Palestina. Jadi Romawi punya negara bagian banyak, khusus di Palestina dia mendirikan semacam provinsi gitu ya, yang dipimpin oleh Pilatus. Ini perwakilan resmi dari kerajaan Romawi. Oke. Dibawalah ke sana, dipaksa oleh kaum Yahudi yang anti Nabi Isa. Orang ini harus dihukum mati, ya hukum salib ya. Di sisi yang lain, di saat yang sama, Pilatus sudah akan mengadakan penyaliban pada 3 orang pemberontak, yang salah satunya pimpinannya namanya juga Yosua. Oh, jadi namanya Yesus juga ini? Ya, Yesus juga lah kalau bahasa Yunani ya. Dalam bahasa kita Isa, kalau dalam bahasa Yahudi Yosua. Dengan 2 orang pengikutnya. Jadi sudah disiapkan 3 tiang salib. Dalam waktu sehari untuk menyiapkan tiang salib keempat ya sangat butuh waktu ya. Waktu juga nggak ada alasan hukum, sampai istri Pilatus sendiri semalamnya dia dikasih mimpi yang sangat buruk ya, sampai dia suamiku jangan lukai, ada dia, saya lupa ya di Injil yang berapa itu, jangan lukai orang ini, bebaskan. Nah, bingung di depan podium itu semua orang Yahudi yang anti Nabi Isa juga marah, pokoknya salib, pokoknya salib, pokoknya salib. Muncul ide, saya kira ini cara Allah ya, memberikan ide pada Pilatus. Sudah 2 orang Yosua ini hadapkan di depan umum, karena nggak mungkin cuma ya masih sudah 3 disiapkan 3 ya, yang 2 untuk pengikutnya Yosua pemberontak. Yang sesama Yosuanya dibawa, sudah pilih olehmu siapa yang aku salib. Ini di depan ya ada banyak orang, situ ada Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa yang mengakui Nabi Isa sebagai nabi, ada umumnya kaum Yahudi di bawah pimpinan Sanhedrin, ulamanya Yahudi yang menginginkan Nabi Isa itu disalib. Nah, jadi yang fokus pada Isa yang Nabi Isa, bukan Isa yang satunya, yang Yosua itu dianggap sudah sampah gitu ya. Dia pemberontak yang memang dalam pandangan orang Romawi ingin mengambil tahta kekuasaan di Palestina, tapi di sisi lain dia seorang yang brutal, yang bagi orang Yahudi sendiri tidak menyenangkan. Si anak buah Hawariyin, buahnya Yesus, hanya fokus pada Nabi Isa agar bagaimana selamat. Si Sanhedrin dan kawan-kawan ini Yahudi yang anti Nabi Isa juga fokus pada Nabi Isa agar segera disalibkan. Lah bagi Pilatus sendiri dia gak ada urusan sama Nabi Isa. Orang ini selama 3 tahun terakhir, karena memang dia datang ke Palestina itu umur 30-an, umur 33 dari salib, dia gak ada, selama 3 tahun itu gak ada urusan dengan kekuasaan Romawi. Yang tahunya orang Romawi pada Yosua satunya, yang pemberontak itu, yang memang selalu bikin kerusuhan di masyarakat ya. Ya kriminal, ya keras, ya beringas. Terus juga ingin Romawi dirobohkan dengan cara yang orang Yahudi sendiri pun malu, caranya tuh nggak sopan gitu, kasar gitu ya. Nah akhirnya dihadapkan oleh Pilatus, sudah kalau kalian ribut, pilih salah satu dari 2 Yesus ini. 2 Yesus, katakan yang ini Yesus Nabi, yang ini Yesus seseorang pemberontak itu. Pilih olehmu, yang kamu pilih, aku salibkan. Tentu perhitungan Pilatus, orang akan milih yang pemberontak karena udah gak ada untungnya lah gitu ya, sudah sama-sama jadi duri di masyarakat baik Romawi maupun Yahudi. Orang Pilatus pasti yakin pilih ini, sudah hadapkan dua-duanya, silakan kamu yang pilih yang mana aku salib. Nah inilah kemudian yang disinggung dalam Al-Isa 57 ya, 157 ini ya, yang katanya diserupakan. Siapa yang diserupakan? Penglihatan orang-orang Yahudi ini melihat pemberontak tadi seolah-olah dia itulah Nabi Isa. Saking bencinya orang-orang ulama Yahudi, kaum Sanhedrin itu ya, karena dia dianggap merusak tatanan Sanhedrin, tatanan keulamaan mereka.
maka mendingan ini aja yang dibunuh, yang apa namanya, yang nabi. Tapi diserupakan, serupa di seorang nabi ya. Maka kemudian ya salib gitu. Tapi yang dituding ya pemberontak. Nah, ini pandangan orang Yahudi, ini yang salib. Orang Romawi ya surak-surak gitu aja, ribut kan. Memang itu yang aku mau salib. Karena pandangan orang Romawi ya memang ini pemberontak. Tetapi orang Yahudi sendiri dan pengikutnya ini Nabi Isa. Nah akhirnya diputuskan ini yang disalib. Lalu Nabi yang asli dalam pandangan anak buahnya ini segera, kan nggak dihiraukan ya, dianggap ini bukan perhatian bagi orang Yahudi sendiri, gak ngurus, yang penting ini disalib. Bagi orang Romawi ya memang ini yang disalib ya, ini dilepaskan. Justru yang dilepaskan itulah Nabi Isa yang asli, yang oleh kaum Hawariyin disebut putra bapak, Baraba putra bapak, atau dalam bahasa Yunani tambahin S kalau laki-laki ya, Barabas ya. Nah, Yesus Barabas ini diselamatkan. Segera kaum Hawariyin membawanya, menyembunyikannya. Oke, berarti kalau dalam kisah ini bisa saya simpulkan untuk teman-teman agar lebih mudah mencernanya maksudnya. Jadi yang pertama, ada nama Yesus itu sudah umum. Oke, yang pertama, jadi ada Yesus Nabi dan ada Yesus pemberontak yang akan disalib hari itu juga. Iya, memang jadwalnya disalib. Oke, itu poin itu. Kemudian poin selanjutnya sudah disiapkan 3 tiang salib. Ya. Dan tiba-tiba Nabi Isa yang asli itu juga dimasukkan dalam eksekusi itu. Iya, sudah dipaksakan oleh Sanhedrin. Tapi akhirnya karena tidak mungkin membuat salib keempat dan juga nggak ada alasan hukum. Oke, akhirnya harus memilih antara Nabi Isa yang asli atau Yesus pemberontak yang akan disalib. Nah kemudian dalam surat An-Nisa tadi ayat 157-158 bahwa Allah sudah menjelaskan diserupakan. Inilah jadi perdebatannya sampai hari ini. Yang dibalik matanya itu yang golongan Yahudi Sanhedrin ini. Yang ini tetap melihatnya sama. Mana Yesus Nabi, mana Yesus pemberontak, tapi untuk dia diserupakan. Jadi diserupakan ini bukan fisiknya, tapi penglihatan orang yang khususnya kelompok Yahudi Sanhedrin yang mayoritas kan itu ya. Kemudian kalau itu di masyarakat kan beredar yang diserupakan tuh Yudas. Saya kira itu karena saat itu ya, ini setelah Nabi tiada ya, banyak sekali orang Nasrani itu masuk Islam mualaf. Lah orang Islam itu rata-rata fokus ke Quran. Mereka umumnya nggak kayak sekarang ya, sudah tahu isinya Injil, nggak tahu bahasanya juga bukan ya ngerti lah, pokoknya nggak fokusnya ke Quran ya. Lalu rombongan ribuan orang Nasrani masuk di antara mereka untuk meyakinkan bahwa Yesus sudah disalib. Maka mereka menduga jangan-jangan ini Yudas Iskariot. Lah orang Islam kan nggak tahu siapa Yudas Iskariot, tapi diterima saja cerita itu. Tiba-tiba sampai hari ini 2000 tahun diyakini kebenarannya. Jadi seperti itu ya kisah teman-teman ya. Nah kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, setelah Nabi Isa yang asli tadi selamat, berarti kan yang disalib tadi adalah Yesus. Sudah selesai. Itu sudah selesai. Akhirnya kan Nabi Isa yang asli dibawa oleh para murid-muridnya, para Hawariyin. Nah itu dibawanya kemana Pak? Coba dibaca di Al-Mu'minun 2350. Ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 50. Di sini saya bacakan artinya langsung ya. Telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi yang tenang untuk ditempati dengan air yang mengalir. Dataran tinggi yang tenang. Di dunia itu banyak dataran tinggi, di Indonesia juga mungkin ada puluhan atau ratusan ya dataran tinggi, banyak air, banyak rumputan. Kalau di Palestina atau di Golan, di Suriah itu mungkin ada juga, tetapi nggak masuk akal. Kenapa? Kalau memang mau disembunyikan, kok malah dibalik kekawasannya Romawi. Pasti yang lebih jauh dari itu. Harusnya lebih jauh dari itu. Nah, ini jarang sekali ayat itu dibaca. Padahal sebetulnya ya, kalau ingin mencari yang cuma An-Nisa 157 dan 158 itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita bicara soal kekuasaan Allah terhadap Nabi Isa, cukup baca ini saja. Tapi kalau kita mau kisahnya bagaimana sih Nabi Isa itu harus
Anissa 157 dipotong dulu ke sini, kedua 350, baru ke Anissa lagi 158. Jadi urutannya begitu. Kalau lihat kekuasaan Allah cukup ini saja. Kalau melihat bagaimana penyelamatan Allah terhadap Isa, subjeknya Nabi Isanya, itu bacanya diselipi tengah-tengahnya oleh Al-Mu'minun 50. Ini jarang sekali disinggung oleh ya banyak. Jadi ini sebenarnya salah 2000 tahun bisa salah tafsir. Jadi ini sebenarnya secara matematis Al-Qur'an ini luar biasa sekali. Waduh, hanya di sisi aja berbeda. Ada dua ayat yang di sisi ayat lain ceritanya sudah jadi beda ya. Luar biasa sudah. Nah, kita umat Islam kadang terlalu terfokus sama ayat An-Nisa ini. Bahkan di Al-Mu'minun sebenarnya Nabi Isa pun dibahas di situ juga ya. Iya. Penyelamatan. Nah, itu kira-kira kemana Mas? Ya nanti kita bahas di episode lainnya. Tapi yang dari sekian banyak di dunia dataran tinggi yang beredar berumput, mana yang ada tanda-tanda kedatangan Isa sampai hari ini yang diketahui secara ilmiah walaupun belum resmi secara sejarah ya, itu daerah Kashmir. Daerah India. Karena ada lebih puluhan nama yang sama dengan nama yang saya ingat cuma satu, Golgota. Di sana ada nama Golgota, Bukit Tengkorak bahasa Indonesianya. Di Palestina juga ada Golgota juga. Terus ada nama-nama yang lain puluhan itu sama. Kok bisa sama dari mana? Terus itu kan sudah indikasi awal bahwa mereka itu adalah Bani Israel ya. Kedua juga secara DNA yang pernah saya baca, DNA orang-orang di sana termasuk tuh orang Pashtun juga ya, itu lebih kental Bani Israelnya dibanding orang Israel sendiri yang sekarang ada di negara Israel itu. Ya, jadi lebih kental. Terus budaya, dari sisi budaya kayak menyunatkan anak usia 8 tahun, menikahi iparnya bila ya saudara ya, misalnya dia punya kakak meninggal, maka yang istrinya kakak akan dinikahi oleh itu sudah budaya yang sama dengan hanya unik, hanya ada di kalangan Yahudi, itu dimiliki oleh orang-orang di Kashmir dan sekarang juga di Pashtun ya kalau lihat tradisinya. Banyak lagi lah. Terus mereka sendiri secara diam-diam dan nggak merasa ini ya, mereka yakin mereka Bani Israel. Walaupun dunia baru tahu bahwa Pashtun dan Kashmir kok ngaku Bani Israel itu baru abad-abad 20 saja, tapi sebelumnya mereka ya biasa Bani Israel. Kejadiannya berarti kisah runtutannya seperti itu kan. Jadi setelah selamat dari penyalipan, Nabi Isa ini dengan para anak buahnya pergi ke Kashmir untuk berdakwah di sana. Kenapa ke Kashmir itu bisa kita baca di Matius 15 itu ya. Atau mungkin ini apa tadi ya? Surat As-Saff. Nah itu ini Nabi Isa hanya diutus pada Bani Israel. Nah ini saya mau tanyakan ke kau sebenarnya. Kenapa dalam Al-Quran itu ada Bani Israel, ada Yahudi? Ini sebenarnya apa? Kalau kita baca di Quran tentang Musa, tentang Sulaiman, tentang Daud, tentang Isa, itu dihubungkan dengan Bani Israel. Artinya Bani suku yang terdiri dari 12. 12 suku. Jadi nabi-nabi yang dikatakan bertemu dengan Bani Israel itu berarti sudah ketemu dengan 12 suku. Khusus Nabi Muhammad dikatakan Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seumur hidupnya hanya menemui 2 suku saja, yaitu suku Yahudi, keturunan Yahuda dan keturunan Bunyamin. Itu yang disebut dengan Yahudi. Nah, makanya kalau kisahnya tentang Nabi Muhammad hanya Yahudi yang disebutkan. Tapi kalau Nabi Isa, yang kalau kita lihat Nabi Isa kan hanya di Palestina saja. Ya. Sebenarnya kan disebut Yahudi, kenapa disebut Bani Israel? Ternyata Nabi Isa itu pernah menemui yang 10 suku yang hilang itu, yaitu melalui ayat Al-Mu'minun kita bisa melacak lebih jauh. Nabi Isa pergi ke Kashmir menemui 10 suku yang hilang. Jadi seperti itu ya. Jadi saya simpulkan sedikit teman-teman ya, bahwa kenapa disebut Yahudi? Karena Nabi Muhammad hanya bertemu 2 suku, sebagian dari seluruh Bani Israel. Itu kenapa disebut Yahudi. Nah, kenapa di nabi-nabi sebelumnya disebut Bani Israel? Karena saat itu masih lengkap 12 suku. Jadi itu kisahnya kira-kira sedikit aja Pak, seperti apa? Kenapa dari 12 itu sisa 2 suku? Waktu di kerajaan Israel Utara kan diserbu kerajaan Asyur. Itu udah 10 suku diusir sedemikian rupa sampai hari ini secara resmi tidak ketahui kemana. Jadi pengusiran. Jadi sering disebut 10 suku Bani Israel yang hilang ya. Ternyata di abad 20, abad 21 semakin terbukti dengan DNA, dengan budaya, dengan ciri-ciri fisik dan sebagainya. Itu terbukti terfokus di suku Pashtun dan Kashmir. Sebagian mungkin ada yang bilang
di suku Batak, ada yang bilang di Myanmar, dari Cina, ya mungkin ya. Tapi paling enggak yang fokus utamanya di situ. Situlah makanya Al-Mu'min mengatakan Nabi Isa dibawa ke tempat dataran yang tinggi, banyak airnya. Sangat mungkin itu di Kashmir. Yang saya itu mungkin masih ngumpul di Kashmir tokoh-tokohnya ya. Prosentasenya sangat besar sekali di Kashmir karena budaya di sana sama dengan itu ya. Kalau secara urutan itu berarti Nabi Isa itu saat lahir umur. Nah ya, jadi umur 0 sampai 12 dia di Palestina, hanya menemui Yahudi, belum menemui Bani Israel. Jadi banyak menemui dua suku. Iya. Umur 0 sampai 12 tahun. 12 tahun nggak ada, kemana? Kita cari di Jerman pun nggak ada. Tapi kalau kita lihat buku-bukunya orang Buddha, ternyata ada orang yang namanya Isa, bukan Yosua, bukan Yesus, namanya Isa. Itu pernah ke sana dan diperkirakan umur 12 sampai 29 tahun atas petunjuk Allah. Dia kan tugasnya disuruh ke Bani Israel. Entah bagaimana karena jauh sekali itu ribuan kilometer. Kan itu sudah ada jalur sutra sudah ada ya, tapi walaupun nggak seramai setelahnya. Itu sampai bisa ke sana. Ke Kashmir itu ya. Kashmir menemui berapa tahun itu? 10 suku sisa. Kalau tugasnya dia mau ke sana. Oh ini berarti Asaf ini menjelaskan bahwa Nabi Isa memang ditugaskan untuk Bani Israel. Makanya Bani Israel, bukan Nabi Yahudi, Bani Israel. Karena dia menemui 10 yang terakhir yang bilang itu. Kemudian dari umur 29 kira-kira ya, dia berangkat perjalanan panjang mungkin ya. Sampai di Palestina umur 30 lah ya. 30 selama 3 tahun tidak malah ingat saya yang 2 suku terakhir ya, itu sekarang disebut Yahudi. Akhirnya berakhir dengan penyalipan itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ceritanya. Dan selamatkan kemana? 33 umur 33 sampai selamatkan ke ini yang minum. Dia berangkat ke Hadir. Itu setelahnya di sana. Nanti diangkat ke Hadir setelah. Nggak tahu ya diangkat itu dalam arti meninggal, wafat atau diangkat sebagai orang-orang diangkat saja, kita nggak tahu itu. Tapi paling nggak sudah 2 kali beliau ke Kashmir umur 12 sampai 29. Terus umur 33 setelah penyerapan yang gagal itu dia kesana hati sampai tiadanya. Berarti kira-kira seperti itu ceritanya. Nah kesimpulannya jadi, nanti silakan disimpulkan. Ya, jadi, ternyata Nabi Isa umur 0 sampai 12 tahun di Palestina menemui 2 suku Yahudi. Kemudian di umur 12 sampai 29 beliau ke Kashmir menemui 10 suku yang sisanya. Bani Israel semuanya. Kemudian umur 30 sampai 33 kembali lagi dan akhirnya penyalipannya kejadiannya saat hari itu. Ya saat itu. Jadi masih nggak tahu jelas bahwa sebenarnya seperti itulah runtutan kisah Nabi Isa. Ya sama bawa alam bukan enggaknya ya. Tapi kayaknya gitu. Oke, kira-kira seperti dulu mungkin ada tambahan untuk episode cukup belum kita bahas ke depan itu yang hubungannya dengan pastor, terus Israel yang hilang, penyerbuan ke Yerusalem, kenapa harus orang dari Kurosan segala macam. Ada hadis tentang Kurosan itu maksudnya. Ya, Kurosan itu ya nggak jauh-jauh dari pastor Kashmir itu ya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang bisa diambil silakan diambil, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Kami juga hanya menyampaikan apa yang ada di Al-Quran ya. Ya, bisa yang kita tahu. Kita tidak membenarkan diri, tapi kita hanya menyampaikan. Mengajak yang lain untuk menambah. Oke, terima kasih. Silakan bertanya di komen kalau kurang paham. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.